Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Widyastuti, NPM 1951020392. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Ibu Oza Restianita, SEIME, mata kuliah Pasar Modal Syariah. Soal yang pertama, jelaskan pengertian dan dasar hukum pasar modal syariah yang Anda ketahui. Pasar modal syariah adalah pasar modal instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, reksadana dengan menerapkan prinsip syariat sebagai landasan sistem kerjanya. Dasar hukum pasar modal syariah yaitu kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Berikut peraturan pelaksanaannya: Peraturan Bapepam LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa, dan lain-lain. Bapepam LK selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus yang berkaitan dengan pasar modal syariah. Yang pertama, Peraturan Nomor 2 K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Nomor 2, Peraturan Nomor 9A 13 tentang penerbitan efek syariah. Dan yang ketiga, Peraturan Nomor 9A 14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan variabel terpenting dalam pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Variabel di pasar modal diartikan sebagai prinsip-prinsip atau syarat utama terbentuknya pasar modal secara syariah. Prinsip dasar Islam yang utama di pasar modal terdiri atas pelanggaran riba, gharar, masyir atau judi, dan kehalalan barang. Yang pertama, riba, suatu tambahan dalam transaksi efek yang ditetapkan atau diperjanjikan di depan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari transaksi tersebut. Kedua, gharar, suatu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad baik mengenai kualitas, kuantitas, dan penyerahan objek akad. Ketiga, maisir, suatu bentuk aktivitas yang mengandung unsur untung-untungan, penipuan, atau manipulasi. Dan yang keempat, kehalalan barang. Barang dan jasa yang menjadi objek transaksi wajib halal yang menjadikan keharaman atas barang atau jasa dapat dikarenakan zatnya atau haram li zaitihi, bukan karena zatnya, atau haram li gairihi, dan karena keberadaannya. Soal yang ketiga, berikan pendapat Anda mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan bagaimana menurut Anda pentingnya berinvestasi dalam Islam. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia telah berkembang pesat dan semakin menarik. Secara umum, ditandai oleh berbagai indikator, di antaranya adalah semakin maraknya para pelaku pasar modal syariah yang mengeluarkan efek-efek syariah selain saham-saham dalam Jakarta Syariah Index atau JII. Pasar modal syariah juga menjadi pilihan investasi yang populer bagi masyarakat Indonesia. Hal itu terlihat dari jumlah saham syariah yang tercatat di bursa. Berdasarkan data BEI sejak tahun 2011 sampai dengan 27 Oktober 2020, jumlah saham syariah meningkat 90,3% dari 237 saham menjadi 451 saham. Jumlah ini setara 63,6% dari total saham yang tercatat di BEI. Dengan perkembangan pasar modal syariah, Indonesia tidak hanya menjadi kiblat industri halal dunia, tetapi juga menjadi produsen dalam industri halal global. Peran pasar modal syariah menjadi penting sebagai alternatif penyediaan sumber dana bagi pelaku usaha di industri halal sehingga terwujud konsep halal value chain yang komprehensif mulai dari hulu ke hilir. Dalam ekonomi syariah, investasi itu sendiri sangat dianjurkan dalam kegiatan bermuamalah guna untuk menjaga harta yang kita miliki menjadi produktif dan memberi manfaat pertumbuhan perekonomian umat Islam. Ketika kita sudah berinvestasi, tidak perlu cemas akan masa tua, kecelakaan, sakit, dan kehilangan pekerjaan karena kita sudah mempunyai simpanan dana dalam bentuk investasi syariah. Investasi syariah memiliki prinsip halal yaitu terhindar dari bisnis yang haram atau syubhat, serta memiliki manfaat bagi kedua belah pihak serta manfaat di dunia dan akhirat.
Investasi syariah memiliki beberapa jenis, salah satunya yaitu sukuk. Sukuk adalah surat berharga berupa sertifikat atau bukti kepemilikan jangka panjang yang menggunakan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib. Soal yang keempat, jelaskan bagaimana konsep dari saham syariah serta penyeleksian saham syariah dan penilaian saham di pasar modal. Pada hakikatnya, konsep saham telah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu konsep kegiatan syirkah atau musyarakah. Konsep syirkah tersebut memiliki konsep kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan hak bagi hasil usaha. Berdasarkan hal tersebut, berlaku yang disebut dengan al-gunmu bil gurmi atau bersama keuntungan ada resiko yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersyirkah, tergantung dari besarnya porsi atau nisbah yang ditetapkan di awal. Praktik syirkah dapat dilihat melalui jejak sejarah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yastrib atau Madinah. Selanjutnya, penyeleksian saham syariah. Kriteria penyeleksian atau screening saham syariah yang ditetapkan OJK terdapat di dalam Peraturan Otoritas Jangka Keuangan Nomor 35/POJK Nomor 4/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kriteria dimaksud juga telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Kriteria tersebut meliputi yang pertama, tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Yang kedua, tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Dan yang ketiga, memenuhi rasio keuangan. Selanjutnya, penilaian saham. Penilaian saham dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada analisis fundamental. Analisis fundamental adalah studi tentang ekonomi, industri, dan kondisi perusahaan untuk memperhitungkan nilai dari saham perusahaan. Analisa fundamental juga didefinisikan sebagai analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Yang kedua, analisis teknikal. Analisis teknikal adalah metode analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis pergerakan teknis harga saham. Hipotesis awal yang digunakan adalah bahwa harga saham akan bergerak dengan pola-pola tertentu yang sama dan berulang di kemudian hari. Analisis teknikal menggunakan pergerakan historis harga saham sebagai dasar dalam memprediksi arah pergerakan saham di kemudian hari. Analisis teknikal membutuhkan data perdagangan saham yang lebih detail, biasanya sampai tingkat perdagangan dalam satu hari atau intraday trading. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.